Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita beribadah pada pagi hari ini, Rabu 27 Maret 2024, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama. Kuasa muda Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menebusmu. Jemaat yang terkasih di dalam nama Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, betapa Allah memperhatikan domba-dombanya. Ia berbicara seolah-olah Ia lebih peduli lagi karena Ia menyaksikan mereka ditelantarkan. Karena Allah menyayangi anak yatim, kaum marginal, orang papa, janda, dan orang-orang berdosa. Janji-janji mulia ini disampaikan seperti ketika kawanan dombanya terlantarkan pada saat itu, dalam konteks bangsa Israel yang terbuang di Babel. Orang-orang Yahudi akan kembali dari penawanan, dari perbudakan ke Yerusalem, membangun rumah, bait suci, istana untuk mereka diami dan tempat mereka berdomisili. Biarlah para gembala mendengar firman Tuhan ini dan tahu bahwa para nabi, para imam, orang-orang Lewi sebenarnya adalah gembala yang telah dipilih Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Jangan pernah mencari keuntungan, apalagi money oriented, sebab Allah, Tuhan Yesus Kristus gembala yang baik itu, telah berkorban untuk domba-domba yang malang, domba-domba yang tersesat, domba-domba yang berdosa, selama mereka mau mendengarkan firman Tuhan, beroleh penghiburan darinya, dan percaya serta bertobat. Perhatikanlah, meskipun para pemuka agama Yahudi pada saat itu gagal melaksanakan bagian tugas pelayanan kerohanian mereka, demi kebaikan jemaat orang Yahudi dan kita sekarang, Allah sebagai gembala agung dalam diri Yesus Kristus itu tidak pernah gagal sekalipun. Dia benar-benar menjadi gembala agung yang mengenal domba, yang memberikan nyawa untuk keselamatan domba-dombanya, yang menggendong domba-domba itu dalam tangannya dan tidak akan pernah menyengsarakan domba-dombanya itu lagi. Mereka mendapatkan kebaikan, berkat yang telah dirancangkan bagi setiap orang yang bertobat dan percaya.
Saudara-saudara yang terkasih, para gembala, imam, pendeta dan penatua mungkin punya keterbatasan, kekurangan dan kelemahan. Namun Yesus Gembala Agung dan baik itu akan menyempurnakan, akan menguatkan dengan roh Tuhan, supaya mereka tidak terlelap, tidak lalai lagi. Sebab mereka sudah dipilih, sudah ditetapkan, sudah diutus Allah untuk melawan kepalsuan, untuk melawan godaan duniawi, untuk meminimalisir kesalahan, keterbatasan, dan kekurangannya. Dimanapun mereka berada, dimanapun kita beraktivitas dan hidup, mata Tuhan akan terus mencari, melindungi, dan menjaga kita, dan terus-menerus mengumpulkan setiap domba-domba yang mau bertobat. Demi mereka, aku akan mencari domba-dombaku, dan tidak satu ekor domba, tidak seorang jemaat pun yang akan luput dari kasih sayang Tuhan. Kawanan jemaat atau jemaat penuh itu akan benar-benar diberkati, dijaga Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ia tahu di mana mereka berdiam, Wahyu 2 ayat 13. Dan di mana mereka tersembunyi. Saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Pasion ini kita memperingati sekaligus merenungkan dengan amat dalam tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus pada perjalanan Via Dolorosa 2000 tahun yang lampau. Sebagai Gembala yang agung, Tuhan Yesus pernah dihujat, dibenci, bahkan sampai dibunuh oleh orang banyak itu. Peristiwa kejam dan tragis itu dicatat dalam sejarah peradaban manusia dan membuktikan sekali lagi bahwa Gembala Agung, Gembala sejati, Gembala yang benar itu berkorban, memberikan nyawa, hidup, darahnya, nafasnya untuk menebus dosaku, dosamu, dosa kita semua di kayu salib dalam karya ilahi penyelamatan dari Tuhan. Now, kinilah saatnya bagi saudara-saudari dan kita semua untuk menyesali dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, untuk memohon ampun dari Tuhan dengan doa-doa kita, karena Dia adalah Gembala yang mengasihi kita semua, yang menebus kita semua. Kita telah disegarkan, diingatkan seperti dalam Mazmur pasal 23. Allah berkata bahwa Ia akan memberi makan umatnya dan akan membawa mereka ke padang rumput yang hijau dan membolehkan mereka di padang rumput, di lembah, di sungai, di gunung-gunung yang Tuhan berikan untuk kita, untuk berbaring, beristirahat dengan sejahtera dan penuh sukacita. Tuhan telah menggenapi janjinya dengan memelihara umatnya. Tuhan benar-benar telah menebus dosa-dosa kita semua. Karena itu, bertobatlah dan mari kita setia mengikut Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mencari, menjaga, melindungi dan menebus kami dalam perayaan Pasion minggu-minggu ini. Kami kembali memperingati bagaimana Engkau telah sengsara, pikul salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Tuhan benarlah Gembala yang agung. Yesus adalah Gembala yang baik, yang mengenal, mengasihi domba dan jemaatnya, yang tidak hanya meminta kepada jemaat dan dombanya, tetapi memberikan contoh teladan yang baik. Dia berkorban di kayu salib untuk menebus dosaku, dosamu, dosa kita semua. Praise the Lord. Pagi hari ini kami diingatkan, diajarkan untuk benar-benar menyesali perbuatan dosa-dosa kami dan benar-benar bersyukur atas penebusan dan pengampunan-Mu.
Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu dan juga pendeta dan penatua di gereja Resort Tanjung Priuk ini, khususnya dalam peringatan Hari Jumat Agung, dalam rencana menerima sakramen perjamuan kudus pengampunan dosa. Tuhan, mari kami bersama seluruh keluarga yang kami kasih dan mengasihi kami, berbondong-bondong ke rumah Tuhan, berlutut dan menyaksikan bagaimana Engkau benar mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup, perjalanan, aktivitas dan pelayanan kami ini ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Gembala yang agung dan baik itu, yang telah memilih para pendeta dan sintuannya untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan benar-benar meneladani kasih Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Pasion, Tuhan memberkati kita semua.